Pemirsa, seperti apa hingga puluhan warga Garut yang rentang usianya 15 sampai 20 tahun bisa bergabung dengan NII dan mengapa NII hingga saat ini masih leluasa merekrut anggota baru. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami HI, orang tua korban yang dibaiat oleh NII, kemudian ada Wahyu Dijaya, Kepala Bakes Bangpol Garut, dan Ken Setiawan, mantan Komandan NII yang juga sebagai pendiri NII Crisis Center. Saya ke Pak HI terlebih dahulu. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Bisa mendengar saya? Selamat sore. Baik, Pak HI, boleh Anda ceritakan kapan awal Anda mengetahui bahwa anak Anda sudah dibaiat oleh NII? Setelah melihat perilaku anak saya yang berbeda, jadi sering membantah ke orang tua, sering jarang pulang, dan ikut pengajian yang ternyata itu pengajian kelompok NII kesininya, terungkapnya. Gitu. Baik, anak Anda ini mengaku, Pak? Saya tanya, betul. Baik, sudah berapa lama Pak anak Bapak bergabung? Setahu saya ikut pengajian ini sih udah 2 tahunan, cuma terungkapnya baru sebulan ke belakang ini. Baik, apa perubahan-perubahan yang sangat mencolok dari anak Anda, Pak? Perubahan-perubahannya ya menerangkan bahwa kita sesama muslim tapi dikafirkan oleh kelompok mereka. Jadi ini suatu penyimpangan yang menyesatkan menurut saya. Jadi mereka sudah berani mengkafirkan ke sesama muslim. Berapa usia anak Anda, Pak? Sekarang ini usianya 15 tahun. Berarti sudah dari 13 tahun ya Pak bergabung ya? Betul, dari kelas 1 SMP itu. Siapa yang pertama kali mengajak Pak? Menurut informasi yang digali sama saya, itu dia diajak oleh teman mainnya yang bernama Hikman. Hikman, terus dia dibawa ke Pak Wahyudin sebagai pembaiat. Diajak oleh temannya, itu seumuran Pak temannya? Dia udah berumur sih, udah sekitar 40-an. Oh, temannya yang bernama Iman itu sudah berusia 40-an, sementara ada putra satu Bapak... lagi teman sebayanya ada namanya siapa sih itu teh yang putranya Pak Tono teh. Baik, jadi putra Anda ini, anak Anda ini bergabung ketika usia 13 tahun, 2 tahun bergabung, sekarang 15 tahun. Masih bersekolah, Pak? Justru itu. Waktu itu anak saya sekolah di SMP, nah semenjak ikut pengajian ini tidak mau sekolah. Baik. Apa alasannya tidak mau sekolah, Pak? Ya katanya untuk sukses tidak perlu harus sekolah, katanya. Baik, saya ke Pak Wahyu Dijaya. Pak Wahyudi, sejauh ini hasil penyelidikan terkait dengan keberadaan NII di Garut yang merekrut anak-anak bahkan mulai dari usia 13 tahun masih remaja, seperti apa, Pak? Terima kasih Bu Anissa. Selamat sore semuanya. Saya pikir begini, kaitan dengan terpaparnya anak-anak remaja dan sebagian memang ada yang ini barangkali kan didasari dengan posisi psikologis yang labil ya. Kalau kita coba petakan kondisi real yang ada di sana, ini nampaknya mudah terokupasi gitu. Jadi ada yang memberikan rasa nyaman kan gitu ya. Nah tapi dia tidak sadar bahwa yang doktrin itu adalah penyesatan, sampai katakanlah melakukan pembangkangan pada orang tua kan gitu. Nah ini yang menjadikan persoalan yang memang kami sudah bahas juga ya di MUI bersama tim komunitas. Apa kira-kira pertama penyebab, terus kedua masuk dalam kelompok mana kan gitu. Apa yang tadi dipromosikan oleh orang tuanya memang itu betul Bu ya. Jadi kita juga tidak menafikan Pemda di sini barangkali bukan kecolongan ya.
Tapi nampaknya memang ada kondisi-kondisi sistematis yang dimainkan oleh mereka, ya, dan memang sifatnya masif, hidden. Alhamdulillah juga terperanjat dengan pelaporan orang tuanya Gilang, ya. Nah ini ke kelurahan dan kemarin sudah ada istilah. Ya kami kemarin sudah berdiskusi dengan MUI dan Komisi Intelijen. Jadi ada dua alternatif kesimpulan yang kita coba sepakati. Pertama, mereka yang terpapar itu kita lakukan pembinaan. Oke. Ya, jadi ini secara terstruktur ya. Jadi tidak hanya lingkup kelurahan, kecamatan juga harus terlibat. Terus kemudian kabupaten juga harus terlibat. Dan ini juga berbagai stakeholder ya. Selain katakanlah barangkali tokoh masyarakat juga tokoh agama. Pak Wahyudi, sejauh ini apakah sudah ditemukan di mana yang menjadi markas NII di Kota Garut, Pak? Kalau berbicara tentang markas, memang mereka tuh hidden, Bu ya. Hidden, jadi ini kan ada jejaring. Kalau kami mungkin mengistilahkan kan ada komandemen wilayah ya. Itu ada 10, tapi kalau untuk di Garut yang kami deteksi itu ada 3. Ada komandemen wilayah 1. Ya. Gerilyanya kemana sih Pak? Ke sekolah-sekolah kah? Ke kampus-kampus kah? Memang atau random aja? Anak-anak ini Bu, anak-anak yang labil, sasarannya sebentar sekarang. Baik, saya ke Pak Ken Setiawan. Pak Ken, tadi Pak Wahyudi menyebutkan bahwa memang menargetkan anak-anak remaja yang masih mencari jati diri. Tipe seperti apa sih Pak yang kemudian gampang untuk diajak oleh mereka kemudian dibayat? Ya, sebenarnya semua orang berpotensi untuk direkrut ke sana ya. Dan perlu diketahui, penyebaran ide radikalisme ini yang diawali dari intoleransi, ini bukan hanya kalangan pelajar, bahkan mereka masuk sampai ke pendidikan usia dini. Mungkin kita nggak begitu ya, mungkin pernah dengar lagu Tepuk Anak Soleh. Ada lagu di situ, Islam, Islam yes, kafir, kafir no. Banyak yang lapor ke saya, orang tua itu kaget, anaknya nggak mau bergaul dengan sahabatnya yang beda agama. Ada lagu di akhir lagu, Islam sampai mati, tangan ini di leher. Jadi kita ngeri sekali, karena pemahaman radikalisme ini sudah tertanam dari bahkan seusia dini. Dan anak-anak ini memang anak-anak yang punya semangat, pengen belajar, namun ketemu dengan guru yang salah, sehingga apa yang mereka lakukan ya akhirnya ya salah gitu kan. Karena orang yang sudah bergabung di sana, yang sudah bersahadat kembali, karena bagi mereka itu kan sahadatnya yang kita ini belum sah, kita masih menduakan hukum Allah, masih pakai Quran, pakai Pancasila. Jadi ketika orang sudah bersahadat, lalu mereka sudah berbaiat, ada 9 poin baiat, ini seperti anak ini seperti gelas yang dikekosongkan, seperti robot yang mereka siap diperintah oleh pimpinan mereka. Cuman mereka ini kan tidak mengaku kalau dirinya NII, mereka menjadi bunglon, nggak pernah jujur kepada lingkungannya, bahkan kadang orang tuanya juga nggak tahu kalau dirinya adalah kelompok NII. Baik, Pak, kalau NII ini kan sudah cukup lama berada di Indonesia, Pak Ken. Bagaimana mereka bisa tetap sampai sekarang tetap beraksi, terutama banyak menyasar kalangan remaja, tetap lestari gitu, masih ada sampai sekarang NII? Ideologi itu tidak akan pernah mati. Dia akan metamorfosa dengan nama-nama yang baru. Karena NII sendiri kan ada terdiri dari beberapa komandemen wilayah. Dan modusnya pun berbeda-beda. Nah, mereka saat ini juga memanfaatkan media sosial. Jadi pola internet yang begitu cepat masuk, mereka masuk juga lewat situ. Dan pendekatannya biasanya tidak lewat agama awalnya. Hobinya apa misalnya, orangnya suka hobi seni, nanti yang merekrut seolah hobi seni, pendekatan psikologi, merasa nyaman. Lalu mereka akan berusaha menjelek-jelekan negara, bahwa negara ini tidak berkonsep hukum Allah. Pemerintah itu aparat, Pancasila semuanya tauhid berhala. Kalau kita masih meyakini Pancasila, maka sholat kita, ibadah kita nggak diterima sama Allah. Jadi solusinya harus hijrah ke sebuah negara baru yang menurut mereka berhukum Islam, yaitu negara Islam Indonesia. RI katanya tauhid. Seperti itu. Baik, saya kembali ke Pak HI. Pak HI, saat ini kondisi anak Bapak seperti apa? Apakah sudah kembali mengakui Indonesia, Pak? Kemarin sudah tabayun di kelurahan, alhamdulillah anak saya sudah menandatangani
depan aparat kelurahan dan mengakui pemerintah Republik Indonesia. Dan saya sebagai orang tuanya akan membina anak saya supaya kembali ke masyarakat pada umumnya dan kembali ke warga negara Republik Indonesia. Baik, ketika anak Anda memutuskan untuk berhenti sekolah, Pak, ketika itu sudah berapa tahun, Pak, berhenti sekolah? Sekolah itu dari kelas 1 SMP dia udah nggak mau sekolah, udah berhenti. Baik, kalau S1 SMP sudah berhenti sekolah, kegiatannya sehari-hari hanya di pengajian saja, Pak? Ya, kegiatan sehari-hari paling di rumah, bantu-bantu saya, atau dia main di lingkungan Masjid Al-Mubni itu yang dia dibaiat di NII itu. Mulai kapan Bapak mulai curiga, Pak? Curiganya semenjak kejadian terungkapnya ini, semenjak kejadian kecelakaan motor dia. Kemudian? Nah, dari kecelakaan itu dia tidak pulang 2 hari. Nah, terus saya telepon terus-terusan, akhirnya dia pulang. Kondisi motor dalam keadaan rusak parah. Alhamdulillah anak saya nggak terluka gitu, cuma baret biasa lah gitu. Terus saya tanya, "Adek, dari mana?" Itu katanya dari teman. Terus kenapa adek nggak pulang? Ini tabrakan. Mungkin dia takut dimarahi oleh bapaknya. Nah, setelah itu saya tanya, kan dia bawa tas. Apa itu di dalam tas itu? Nah, dia bilang itu catatan, infak. Saya tanya, infak kemana? Ke negara katanya. Negara apa? Negara NII. Nah, di situ saya kaget. Kok bisa seperti ini anak saya gitu. Jadi ikut kelompok NII. Nah, setelah itu saya dialog dengan anak, saya tindak lanjuti, lapor ke kelurahan setempat yang akhirnya terjadi tabayun kemarin. Baik, hasil tabayun ini ada berapa anak, Pak, yang terdeteksi atau bersama-sama dengan anak Bapak? Yang menurut data dari infak itu 59 orang. Kalau keterangan dari anak Bapak ada kemungkinan lebih, Pak? Ya, kalau dari data keluar warga Sukamentri lebih dari segitu. Itu untuk kelurahan Sukamentri aja. Oh, hanya satu kelurahan saja ya, Pak, 59 orang? 59 itu untuk kelurahan Sukamentri. Baik, saya kembali ke Pak Wahyudi. Pak Wahyudi, tadi menurut Pak HI bahwa 59 orang itu hanya satu kelurahan saja. Apakah akan di tracing siapa saja yang sudah bergabung, Pak, dari kelurahan-kelurahan lain? Betul, Bu. Jadi kaitan dengan persoalan komposisi keanggotaan, kita kan baru sisir di Sukamentri dan memang itu datanya 59. Tapi juga ada laporan dari staf kami, ya ternyata tidak hanya lokal Sukamentri, ada beberapa kelurahan juga yang udah kita detect, ya. Tentunya ini barangkali kan potensi yang katakanlah mungkin tanda kutip ya nanti kemudian bukan hari. Nah, saya pikir Pemda ini bersama dengan komponen strategis lain bersama-sama untuk mengembalikan mereka kepada kepangkuan NKRI. Tapi ada beberapa metode yang kami lakukan kan ya. Ada 2 pendekatan barangkali ya. Ini bentuk-bentuk pembinaan ini kan bisa melibatkan nanti kemudian tokoh-tokoh agama kan begitu ya. Mungkin nanti kemudian ini bisa pendekatan ekonomi. Ya ini kan awalnya kan dari kegamangan ya. Dia mencari jati diri, terus ada supporting, seolah-olah ini adalah yang terbaik kan gitu. Baik. Ini barangkali. Baik, Pak Ken, sejauh ini apa sih Pak ciri-ciri yang harus diwaspadai oleh orang tua saat anaknya sudah mulai terlihat perubahan-perubahan seperti yang tadi dikatakan Pak HI? Apa saja yang harus diperhatikan bahwa ciri-ciri anak ini sudah dibaiat bergabung dengan organisasi ini, Pak? Pak Ken, boleh dibuka mute-nya ya? Silakan. Nah, secara fisik mereka nggak punya ciri-ciri ya. Jadi mereka ini seperti bunglon di masyarakat. Mereka menyatu dengan masyarakat. Yang tahu biasanya adalah orang-orang terdekatnya. Karena biasanya
ya ini anak-anak yang sudah bergabung biasanya kan punya kebutuhan infak ya. Iya. Yang kalau nggak punya dana, biasanya yang ditipu adalah orang tuanya. Biasanya alasannya nabrakin motor, kehilangan barang, HP, kamera digital, nabrakin mobil, dan lain sebagainya. Jadi orang tua ditipu. Ini banyak orang tua juga nggak tahu modus ini. Tiba-tiba misalnya anaknya pulang bersama kawannya bilang kalau dia ngilangin barang kawannya, laptop misalnya. Anaknya ngaku, yang punya laptop ngaku, akhirnya orang tua ganti sejumlah dana. Padahal ini skenario. Jadi mereka orang-orang yang punya semangat memang. Nah ini yang jahatnya NI di sini. Jadi Pak Ken, tadi Bapak mengatakan bahwa anak-anak ini menipu orang tuanya dengan bilang kehilangan barang atau kecelakaan. Apa sih Pak doktrin dari mereka hingga anak ini tega menipu orang tuanya untuk meminta uang? doktrin bahwa seluruh orang di luar kelompok mereka itu adalah orang kafir. Termasuk orang tua, kalau belum berbaya dalam kelompok, itu juga dianggap orang kafir. Jadi orang kafir itu dalam kondisi perang, halal darah dan hartanya. Boleh diambil hartanya, karena mereka anggap dalam kondisi perang, ada namanya fa'iyah atau ghanimah, boleh diambil harta orang tersebut, dipakai untuk perjuangan. Jadi ini yang akhirnya anak-anak tersebut, ya, sampai saya pernah nangani itu, salah satu mahasiswa di perguruan tinggi yang ditipu bukan puluhan juta, 300 juta. Jadi dia telepon ke orang tuanya kalau dia mecahin alat laboratorium kampus, temannya meyakinkan, ada dosen juga yang meyakinkan kalau dia mecahin alat tersebut, akhirnya orang tua jual aset. Orang Bandung kuliah di Yogyakarta. Jadi datang ke kampus menanyakan, apakah betul Pak anak saya mecahin alat tersebut? Kita sudah bawa gantinya 300 juta. Menurut dosen, mohon maaf, anak ibu nggak kuliah di sini lagi, sudah drop out dan masuk kelompok NII, dan anak ibu sekarang menjadi DPO di kampus karena merekrut kawan-kawannya, dan anak ibu sekarang banyak utangnya, silakan cross check. Orang tuanya nggak percaya karena dianggap orang tuanya itu melihat anaknya itu nggak mungkin melakukan itu. Anaknya itu hafiz Quran beberapa juz, anaknya itu penurut, gak neko-neko, bahkan selalu komunikasi dengan orang tua. Datang ke kampus saja, ibunya saat itu telepon anaknya itu masih di kampus. Mohon maaf Pak dosen, kalau memang anak saya di kampus, kita bisa ketemu, bisa ditelepon di depan Pak dosen. Nah, kalau kamu di kampus, sekarang ketemu sama ibu di kampus bersama Pak dosen. Ternyata malah HP-nya ditutup, sampai sekarang anaknya hilang nggak tahu kemana. Masya Allah. Jadi yang menjadi korban bukan hanya anak, keluarga juga menjadi korban. Sekolah, kampus juga akan menjadi korban. Karena pemikiran radikalisme yang ada di dirinya itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi dianggap harus didakwahkan kepada orang lain di sekitarnya. Jadi ini seperti multi level marketing, 1 merekrut 5 merekrut 10, dia tidak akan berhenti sebelum ada pemikiran baru yang menurut mereka lebih bagus dari yang dia yakini saat itu. Jadi sakonya ini lebih sako bahaya daripada narkoba. Jadi ngeri sekali. Baik Pak HI, mungkin terakhir Pak, apa yang ingin disampaikan mungkin kepada orang tua yang lain Pak, agar tidak ikut menjadi korban seperti anak Bapak? Saya kepada para orang tua anak-anak yang masih labil gitu, masih muda, jadi harus mengontrol anaknya lebih dini. Jadi harus menyikapi permasalahan ini memang sudah bahaya. Terus orang tuanya kalau memang ada penyimpangan di anak, ya segera lapor ke aparat setempat, ke kelurahan atau ke mana gitu. Jadi harus cepat-cepat ditangani. Ini permasalahan yang benar-benar berbahaya menurut saya. Baik, terima kasih banyak Pak HI telah bersedia bergabung dan bercerita kepada kami. Terima kasih Pak Wahyu Dijaya, Kepala Bakes Bangpol Garut, dan Pak Ken Setiawan, mantan Komandan EI, telah bergabung bersama kami di Anyus Sore.